Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kety Wulansari dengan NIM 210810299, mahasiswa dari Prodi Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna memenuhi tugas mata kuliah seminar sosial klinis yang diampu oleh Ibu Kondang Budiani MA Psikolog. Adapun judul yang akan saya bahas yaitu perilaku altruisme pada relawan bencana alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait bab 1 yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, kita masuk pada latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berdampingan dengan orang lain dan tidak dapat hidup secara individual. Dan bangsa Indonesia sendiri memegang teguh altruisme dan hidup sederhana dalam semboyan-semboyan seperti dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, musyawarah mufakat. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Dinas Kominfo Provinsi NTT menyebutkan bahwa munculnya beragam teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan rasa sosial antar sesama semakin hilang. Anak-anak kecil zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai gadget canggih, mulai dari smartphone hingga tablet, sehingga mereka lebih memilih untuk bermain dengan gadget mereka daripada sekedar untuk bermain dengan teman sesamanya. Hal inilah yang menjadikan nilai-nilai kebersamaan dengan teman sebaya kian redup, bahkan hilang sama sekali. Itulah yang menyebabkan sedikit demi sedikit nilai-nilai kearifan lokal tergerus oleh zaman yang semakin maju. Franz menjelaskan altruisme sebagai perilaku membantu atau menghibur yang diarahkan pada individu yang membutuhkan pertolongan ketika sedang sakit atau sedang mengalami tekanan. Dalam salah satu kasus yang terjadi di Lampung menunjukkan rendahnya perilaku altruisme. Kasus tersebut yaitu kasus rekaman bunuh diri oleh pemuda asal Lampung dengan inisial TS yang bunuh diri dengan lompat dari atas gedung swalayan. Namun, apa yang terekam dalam video itu menimbulkan keprihatinan karena orang yang melihat peristiwa itu memilih untuk merekam TS saat melakukan bunuh diri dan tak membantu TS mengurungkan niatnya. Tindakan TS direkam oleh seorang yang berada di dalam mobil. Dari rekaman video yang beredar, terdengar si perekam video tersebut tertawa sambil mengatakan loncat, loncat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya perilaku altruisme pada masyarakat dan cenderung acuh tak acuh terhadap suatu kejadian yang membutuhkan pertolongan yang terjadi di sekitarnya. Harus diakui, hidup di kota metropolitan sangat berbeda dengan mereka yang hidup di kota kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Penner et al. Menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti nilai-nilai moral, identifikasi diri dengan korban, dan persepsi terhadap kebutuhan korban juga dapat mempengaruhi perilaku altruisme seseorang. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana perilaku altruisme pada relawan bencana alam di Indonesia saat ini. Kedua, seberapa besar tingkat keterlibatan relawan dalam memberikan bantuan pada korban bencana alam? Yang ketiga, berapa banyak relawan yang bersedia memberikan waktu dan tenaga untuk membantu korban bencana alam tanpa mengharapkan imbalan? Yang keempat, bagaimana gambaran kesadaran relawan terhadap pentingnya kebersamaan dan tolong-menolong dalam situasi bencana alam?
Yang kelima, seberapa besar pengaruh kemajuan teknologi dan budaya Barat terhadap nilai-nilai gotong royong dan altruisme di kalangan relawan bencana alam Indonesia. Untuk tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku altruisme pada relawan bencana alam. Yang kedua, mengevaluasi tingkat keterlibatan relawan dalam memberikan bantuan pada korban bencana alam dengan mengukur sejauh mana relawan terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan seberapa besar kontribusi yang mereka berikan. Yang ketiga, menganalisis kesadaran relawan terhadap pentingnya kebersamaan dan tolong-menolong dalam situasi bencana alam dengan memahami sejauh mana relawan menyadari nilai-nilai dan altruisme. Terakhir, ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dapat memperkaya literatur mengenai motivasi, nilai-nilai, dan pengalaman yang mendorong individu untuk memberikan bantuan tanpa pamrih. Manfaat praktis, bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan untuk turut ikut serta dalam berperilaku altruisme, tidak hanya relawan saja. Selanjutnya, bagi relawan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk terus membantu orang lain yang membutuhkan dan dapat meningkatkan perilaku altruisme tidak hanya di kebencanaan saja, tetapi juga dapat saat orang lain membutuhkan bantuan. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk mengungkapkan hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Baik, sepertinya pembahasan kali ini sudah cukup dan sudah sesuai ketentuan tugas yang ditetapkan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah mendukung tercapainya tugas ini, dan mohon maaf jika dalam penyusunan dan penyampaian presentasi terdapat salah perlakuan maupun ucapan yang kurang berkenan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.